Halo guys, welcome back. Selamat datang kembali di course tentang peradaban Cina kuno, tentang sejarah peradaban Cina kuno. Dan kali ini kita udah sampai di lesson terakhir nih. Dan di lesson terakhir ini aku mau ngejelasin tentang peninggalan dari peradaban Cina kuno. Jadi sebelum kalian lanjut di lesson ini, jangan lupa juga untuk tonton lesson-lesson sebelumnya yang aku buat. Sebelumnya aku udah bahas banyak banget tentang sejarah peradaban Cina kuno ini, tentang kehidupan sosial, tentang sistem pemerintahan, kepercayaan, dan masih banyak banget. Jadi pastiin untuk tetap nonton video-videonya. Dan buat kalian yang udah nonton dari awal, thank you very much. Semoga kalian bisa ngerti dengan apa yang udah aku jelasin. Oke, daripada banyak perkenalan nih, langsung aja kita lanjut ke lesson tentang peninggalan peradaban Cina kuno ini. Jadi sebagai salah satu peradaban yang cukup terkenal dan cukup lama juga, Cina kuno ini punya berbagai peninggalan yang terkenal, baik dalam bidang arsitektur, seni, atau bahkan sampai ilmu pengetahuannya yang udah aku bahas di lesson sebelumnya. Jadi untuk bidang arsitektur ada beberapa peninggalan yang terkenal. Di antaranya ada tembok besar Cina, ada juga kuil, ada juga istana. Bakalan aku bahas satu-satu di sini dari tembok besar Cina dulu. Jadi tembok besar Cina itu mulanya dibangun untuk melindungi negara dari serangan musuh, dan Kaisar Qin Shi Huangla yang pertama kali mewujudkan pembangunan dinding itu menjadi tembok besar Cina sepanjang 2414 km. Dan di zaman dinasti Ming, rancangan bangunannya disempurnakan jadi tembok yang terlihat seperti sekarang ini. Jadi ini tuh dibangunnya awalnya di masa pemerintahan dinasti Qin. Tapi sebelum dinasti Qin berkuasa di Cina, sebenarnya daerah utara Cina udah dibangun dinding terpisah untuk menangkal serangan yang dilakukan oleh suku sebelah utara Cina. Dan di masa pemerintahan Kaisar Shi Huangti, dinding-dinding itu dihubungkan jadi tembok raksasa yang panjangnya sekitar 7.000 km dan tingginya 16 meter serta lebarnya 8 meter, dan diselesaikan di masa dinasti Ming. Itu sekilas tentang tembok besar Cina. Nah, jadi Shi Huangti kenapa bisa membangun tembok Cina ini? Karena sifat beliau itu yang dia tuh lebih penguasa militer kan ya. Jadi dia tuh pengen mempersatukan seluruh daratan Cina. Dia juga dikenal dengan penguasa bertangan besi gitu. Jadi Shi Huangti ini mengerahkan 300.000 orang untuk melakukan kerja paksa membangun tembok besar Cina. Dan selama 10 tahun dibangun, banyak banget korbannya, puluhan ribu korban rata-rata dari mereka itu tewas karena kelaparan, terus juga kelelahan. Dan gak heran lah kalau tembok besar Cina ini jadi punya julukan menyeramkan, yaitu pemakaman terpanjang di dunia. Soalnya korban yang meninggal itu dimakamkan di sepanjang dindingnya gitu. Rakyat Cina sendiri juga sering menjuluki tembok besar ini sebagai dinding 10.000 li atau pemakaman gitu. Nah, jadi nama ini nggak cuma menggambarkan panjangnya, tapi juga lama pembangunannya gitu. Karena ini kan diawali di tahun 656 sebelum Masehi oleh negara Chu sampai dinasti Ming 2700 tahun kemudian gitu. Jadi lumayan lama lah ya. Oke, next ada kuil. Nah, kuil ini adalah bangunan suci, tempat pemujaan para dewa. Jadi bangunan ini tuh tempat pemujaan dewa, dan salah satu kuil yang terkenal di Cina itu adalah kuil Beijing. Jadi kuil dewa Beijing ini dibuat dari batu pualam yang dikelilingi oleh 3 pelataran yang indah banget, dan di bagian tengahnya itu ada tangga yang terbuat dari batu pualam pilihan. Dan atap bangunannya juga dibuat berlapis 3,
Dan menurut kepercayaan masyarakat Cina, tangga itu merupakan tangga untuk roh-roh leluhur gitu. Nah ini kuil dewa Beijing. Terus juga ada peninggalannya berupa istana kaisar atau raja. Jadi seperti yang aku bilang, rakyat itu kan percaya kalau seorang kaisar itu titisan dari dewa, makanya harus diistimewakan, harus dibuat spesial. Makanya istana-istana di sana tuh dibangun sangat megah dan sangat indah. Tujuannya sebagai penghormatan terhadap kaisar atau raja. Karena rakyat-rakyat Cina ini menghormati kaisar banget, sehingga kemewahan kemewahan dari istana ini nggak jauh beda dari kemewahan kuil tempat pemujaan dewa, karena diyakini kalau istana ini sebagai tempat tinggal raja, dan raja itu sebagai utusan dari dewa gitu. Ini untuk bidang arsitekturnya, ada tembok besar Cina, ada kuil, ada juga istana. Next, untuk seni kerajinannya. Kerajinan dari Cina ini banyak banget, dan salah satu yang terkenal itu adalah keramik. Keramik itu merupakan ciri khas hasil karya masyarakat Cina, dan pembuatan benda-benda keramik ini ada macam-macam ya, berbagai bentuk hiasan. Dan aku juga udah jelasin sebelumnya di lesson sebelumnya kalau ini tuh jadi komoditas terlaris di Cina. Soalnya kan di masa itu masyarakatnya udah diasah bikin istana kayak gitu, dan istana itu dibuat megah. Akhirnya mereka pun bikinlah keramik-keramik yang berkualitas, nggak kalah megah gitu, nggak kalah bagus, dan jadi komoditas dari perdagangan. Jadi ini merupakan salah satu yang terkenal dari Cina, keramik di dalam bidang seni kerajinannya. Selain itu juga ada lukisan. Perkembangan seni lukis di Cina juga cukup pesat. Bahkan lukisan-lukisan hasil karya dari tokoh ternama ini menghiasi dinding-dinding tembok istana atau kuil. Jadi lukisan tersebut itu lukisan-lukisan indah itu disimpan di dinding-dinding kuil, di tembok-tembok istana juga. Banyak tipenya, ada lukisan kayak alam semesta, lukisan dewa-dewa, dan ada juga lukisan raja-raja yang pernah memerintah Cina. Oke. Itu dia lesson atau penjelasan aku tentang beberapa peninggalan dari Cina. Yang pasti yang terkenal banget itu tembok besar Cina dong ya, karena itu udah jadi ikon Cina hingga saat ini. Jadi ini ingat aja kalau ini tuh dibangun di masa pemerintahan dinasti Qin dan selesai di masa dinasti Ming. Biasanya ini yang suka ditanyain gitu, oke? Oke, segitu dulu aja yang bisa aku jelasin untuk lesson ini. Karena ini lesson terakhir, semoga apa yang udah aku jelasin di course ini bisa kalian mengerti ya, dan semoga kalian juga paham gitu apa yang aku omongin dan bisa ngerjain nanti di SBMPTN-nya, oke? Sampai jumpa di lesson berikutnya, di course berikutnya yang bakalan aku buat untuk materi SBMPTN. Maafin kalau ada banyak salah kata dan sebagainya. Pokoknya semangat terus, dan semoga kalian bisa ngerjain soal-soal SBMPTN-nya, oke? See you next time and bye-bye.